Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari LPPM UPH. Di dalam, klip yang singkat ini kita akan coba lihat beberapa jurnal yang predatory. Jurnal predatory merupakan problem ya buat, akademisi zaman sekarang karena, eee, jurnal-jurnal demikian itu melakukan penipuan ya dan menyasar bahkan mengirimi email begitu ya, dengan pujian-pujian kepada akademisi bahwa papernya itu bagus dan untuk menerbitkan papernya di jurnal-jurnal tersebut ya. Kita lihat beberapa contoh jurnal predatory yang, cukup terkenal ya dan beberapa yang mungkin lebih sulit ya untuk kenali. Yang sangat terkenal misalnya adalah, publisher In The Science ya, kalau kita cek saja di Google ya, In The Science Predatory Kemdikbud, maka kita akan, temukan ya bahwa publisher ini sudah ditandai oleh Kemdikbud mulai dari tahun 2017 ya. Salah satu jurnalnya adalah International Journal of Enterprise Network Management. Nah, masalahnya kalau kita cari di Simago JR ya, International Journal of Enterprise Network Management, itu masih bisa ditemukan ya. Artinya jurnal ini, eee, terindeks Scopus begitu ya, basisnya United Kingdom, tetapi In The Science ini, sebenarnya basisnya India ya, tapi India dan United Kingdom mungkin memang punya hubungan baik ya. Nah, ini kita lihat juga jurnalnya Q4 ya sampai tahun 2019. Jadi jurnal-jurnal yang Q3 atau bahkan Q4 bisa punya masalah-masalah tertentu ya. Kalau kita ngincar jurnal yang kelakuannya aneh, kita harus waspada ya. Dan, kelihatan, ini datanya basisnya adalah sampai April 2020 ya. Mungkin di berikutnya dia akan terlempar dari Scopus ini ya kalau terus-menerus, terindikasi predatory dan karena di Kemdikbud sudah dikenali ya sebagai predatory, maka paper-paper yang demikian ini tidak bisa dipergunakan untuk kenaikan jenjang dosen. Dan bahkan asesor kalau juga familiar dengan ini ya, biasanya asesor, tahu ya jurnal-jurnal yang di-ban oleh, Kemdikbud ya, maka paper jurnal yang demikian tidak bisa juga dipakai untuk akreditasi program studi ya. Jadi kerugiannya berlipat ganda, dan kalau sudah terbit di, jurnal-jurnal yang seperti ini tidak bisa diterbitkan lagi karena akan terkena plagiarisme. Nah, jurnal yang lain yang mungkin lebih sulit ya dikenali adalah, misalnya ini ya, saya tulis nama Systematic Reviews in Pharmacy. Ini publishernya dari Walters Mednow, tapi ini juga basisnya di India ya. Jadi di India banyak sekali jurnal-jurnal yang terindikasi predatory ya. Kita lihat jurnal ini interesting ya karena Q2 ya, jadi cukup tinggi sebenarnya rankingnya ya. Tapi kita lihat di bagian bawah ya, sudah mulai banyak komentar ya. Misalnya ini dari 6 hari yang lalu bahwa mengontak Scopus dan Scopus mengatakan ini akan didiscontinue nih dari Scopus jurnal ini ya. Dan bahkan sudah beberapa bulan yang lalu juga udah ada yang berkomentar jurnal ini jelek, seharusnya dikeluarkan dari Scopus karena hanya minta bayaran saja ya, tetapi nggak ada proses review. Ya jadi itu tipikal jurnal-jurnal yang eh, predatory ya, dan bayarannya terhadap jurnal demikian tidak murah ya, bisa sampai beberapa juta rupiah ya, jadi ratusan dolar ordernya ya. Dan salah satu indikasi lagi jurnal yang semacam ini judulnya farmasi ya, tetapi juga menerbitkan banyak sekali paper-paper bisnis dan marketing begitu ya. Jadi eh, terlalu banyak ya tanda-tandanya bahwa jurnal ini bermasalah ya. Jurnal yang lain yang cukup juga sering muncul ya, Journal of Critical Reviews ya. Ini juga masih tercantum di Simago JR ya, artinya juga masih terindeks Scopus. Penerbitnya dari India juga, tetapi Innover Academic Sciences ini udah terindikasi cukup sering juga ya, dan asesor eh, akreditasi juga sudah eh, bilang ya, Innovar ini sudah tidak diakui lagi oleh Kemdikbud. Kita lihat data-datanya bahkan di Simago JR sudah tidak ada ya, dan comments juga loading begitu saja. Kalau kita cari ya, misalnya salah satu cara mengenali dengan cepat di Google
kita tulis Innover Academic Predatory begitu ya. Kalau muncul dalam berbagai list ya dan informasi, maka kemungkinan memang predatory begitu ya. Misalnya untuk ini ada universitas bahkan ini di Malaysia ya, UKM sudah menandai juga ya. Kalau kita search Innover di artikel yang ini sebenarnya varian dari Bill's List ya, artikel yang mula-mula sekali menulis tentang berbagai publisher dan jurnal terindikasi predatory ya. Ini kelihatan Innover Academic Sciences dari awal udah tertera di sini ya, dan juga menjadi list yang harus diwaspadai oleh universitas di Malaysia ini ya. Jadi demikian ya beberapa contoh jurnal-jurnal predatory yang kita harus hati-hati. Memang dilemanya adalah jurnal-jurnal tersebut ya, yang baik yang Q2 maupun Q4 masih tertera di Scopus ya. Tetapi Scopus juga secara berkala membersihkan ya jurnal-jurnalnya aja. Jadi anjurannya dari LPPM adalah kita menghindari jurnal-jurnal yang demikian ya, dan lebih baik menyasar jurnal-jurnal yang melakukan peer review proses yang lebih baik, bukan cuma minta uang, karena secara jangka panjang jurnal tersebut akan terus ada di Scopus. Dan terlebih lagi memang ada komunitas peneliti yang membaca jurnal-jurnal itu secara serius dan nanti melakukan sitasi, dan dengan demikian kita berkontribusi ya terhadap komunitas peneliti internasional. Semoga membantu informasinya.